Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Daeng, Pekanbaru, Riau. Adanya kasus eksiden Bapak Haji Permata di tengah laut dalam kasus penyeludupan yang diduga ditembak oleh petugas bea dan cukai di Inhil. Maka ada beberapa komentar saya, banyak mahasiswa yang menelpon dan anak-anak saya pun bertanya, apa korelasinya budaya Bugis dengan penyeludupan? Maka saya jawab, anak saya rata-rata semua hukum, korelasinya secara hukum tak ada, tapi dampaknya ada. Penyeludupan adalah pekerjaan yang dilarang oleh negara menurut undang-undang. Secara ekonomi, orang Bugis yang hidup di pesisir pantai, terutama di Riau dan Kepulauan Riau, salah satu mata pencahariannya adalah smokel. Orang Bugis bilang makada mapalari, mas semokele, menyeludup, itu dia. Jadi barang, lintas barang dan sebagainya. Kalau dulu rokok Indonesia diseludupkan ke Malaysia, ke Malaka, ke Muar, ke Johor, dan pantai-pantai lain-lain, dan ke Singapura. Sehingga culture, budaya orang Bugis ini pelaut, bahari, kalau ndak dia hidup di pantai, kalau ndak dia melaut, menyeludup. Naik pompong atau malopi atau naik perahu yang tidak ada mesin, hanya pakai layar, sesuai keadaan waktu itu. Sehingga kalau bicara soal bagaimana karakter orang Bugis dengan penyeludupan, tentu saya bicara di masa-masa kecil saya dulu. Ada di Inhil ini, mulai dari pengalihan Kota Baru, pembenahan Sungger Gaji, sampai Pulau Kijang, masuk lagi Benteng Sungai Batang. Benteng inilah tempat saya lahir. Masuk ke dalam sekitar setengah jam naik speedboat. Kalau air surut kering. Dari situ kita akan ke laut, mau arah ke Tembilahan, baru masuk ke Kuala Eno. Inilah zaman dulu pangkalan penyeludup ini di Kuala Eno. Maka tersebutlah nama-nama tokoh-tokoh penyeludup dulu. Haji Nasir atau itu sepupu mak saya, adik-beradik Haji Ladu, generasinya Haji Subaire, Mamu, kemudian Bedu, dan banyak tokoh-tokoh lain penyeludup. Suti, yang saya ingat lah, Suti, dan banyak lagi tokoh-tokoh penyeludup di ini. Bahkan bawa tongkang besar, misalnya Haji Taibe, adik-beradik dan semua itu penyeludup. Dan bukanlah barang-barang yang secara hukum terlarang, tetapi menjadi suatu komoditi yang luar biasa waktu itu. Tingkat ekonominya luar biasa. Kemudian dari Kuala Eno ke Tembilahan itu dibutuhkan lagi 1 jam naik speed, ke tengah laut. Jadi inilah kehidupan zaman-zaman itu, ya. Ada beberapa fakta-fakta yang harus kita kita sampaikan, bahwa keadaan eksiden ini melahirkan satu pertanyaan generasi-generasi hari ini. Kenapa begini? Ya inilah faktanya. Secara hukum ini versinya, secara ekonomi ini versinya. Saya bilang adanya oknum yang memberikan peluang sehingga ini terjadi. Banyak sekali penyeludup. Kalau di Dumai banyak nama-nama juga tersebut seperti itu. Dan saya pengalaman pribadi, pernah juga saya ikut naik perahu dari Dumai ke Singapura.
tanpa mesin. Jadi kami naik perahu tahun 90-an, bawa kayu bakau, bawa kepiting, bawa pisang. Yang tak dibawa cuma labi-labi lah. Ayah saya, Haji Dem Melinta, paman saya Ambotang, paman adik ibu saya almarhum Saka, kemudian yang punya perahu Demaluse meninggal, kemudian yang tukang kemudinya, juru mudinya Jade juga udah meninggal. Kami ingat saya 9 orang kami sekeluarga. Jadi dari Dumai ke Singapura itu, ingat saya 3 kali kita tangkap oleh polisi Singapura, polisi Malaysia, Marine Malaysia, Diraja Malaysia. Kita ditangkap, bukan ditahan, tetapi hanya modus saja. Kita dituduh menurunkan pekerja Indonesia, diseludupkan. Kita ingat saya di Parit Jawa, kira-kira 150 meter dari sungai itu. Kita merapat, dituduh. Akhirnya nego-nego, ayo kena tambat. Ingat saya waktu itu 30 atau 40 ringgit per jam bayar. Nanti air bagus, angin bagus, kita berlayar lagi sampai dekat Muara-Muar, kita masuk ke Selat Phillip, masuk Singapura. Dan di Singapura ya, kita dijemput oleh polis atau Marine Singapura dengan canggih kapal patrolinya. Pertanyaannya hanya satu. Ini daripada mana? Yang kedua, ada bawa kain batik atau dada? Tak ada, encik. Kita ni untuk makan. Ini kami Dumai. Bugis ke? Bugis. Boleh masuk, boleh. Kita langsung dicap, ya, dikasih roti. Kemudian zaman itu maju sekali Singapura tahun 90-an. Apa yang kita cap di situ, dia sudah begitu kita sampai di Pasir Panjang, karena pangkalan waktu itu yang sudah dipagar seng keliling di Singapura itu pangkalan dari Tanjung Balai, dari timur, dari Sumatera, kumpul di Pasir Panjang itu, membawa barang-barang dari Tanjung Batu, dari Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Kepulauan Riau, bawa semua. Ada yang bawa perahu dari pulau-pulau kecil, bawa kepiting, bawa apa. Maka Singapura menampung semua. Maka kayu bakau itu sebesar gedung itu bertumpuk-tumpuk. Jadi sekarang generasi berubah, ya, pekerjaan berubah, namun generasi-generasi berikutnya masih ada menekuni pekerjaan ini. Kenapa? Ada beberapa oknum memberikan peluang. Anda bisa bayangkan, bot berkekuatan 250 PK atau 200 PK di double 6 atau 4, berapa miliar itu harganya itu dengan nilai-nilai yang ada itu. Dan ini bertahun-tahun. Kenapa? Ada kesempatan, ada peluang diberikan. Jadi kita jangan saling menyalahkan, tetapi inilah fakta. Karena Riau dan Kepulauan Riau adalah geografisnya strategis bidang penyeludupan, bahkan narkotika juga. Kita lihat di selat di pesisir Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir itu terjadi. Dan saya beberapa kasus juga pencurian ikan, kasus dari Malaysia saya ikut nangani perkara-perkara itu. Dan ini dilema, dan ini tak akan habis-habis. Mungkin kita berharap bagaimana memperkecil gerak ini. Kenapa? Itu peluangnya ada dan strategis. Sehingga pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dulu ada lintas batas rakyat. Kalau bawa kambing berapa ekor, bawa ayam berapa ekor, bawa dari pulau-pulau Rupat atau Bengkalis, itu lintas batas boleh. Karena itu historical, orang Melayu dulu satu semua. Johor, Riau, Lingga apa semua, Siak satu kerajaan. Jadi ini juga membuat dilema secara ekonomi, dilema secara hukum. Sehingga saya ulangi, kami berharap kepada Bapak Kapolda Riau dan Kepulauan Riau
benar-benar melihat keadaan seperti ini, jangan terulang lagi banyak korban. Sehingga kalau kita melihat beberapa video-video adegan-adegan simpang siur informasi, tetapi yang jelas Pak Haji Permata tertembak di dada, rupanya 3 peluru ya, 3 tembakan. Kita lihat juga segera diusut karena mungkin ada pelanggaran-pelanggaran aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum, melanggar hukum, dan kita harap ini segera ditegakkan. Dan kita berharap pihak kepolisian juga mengembangkan lidik ini sehingga menjadi fakta gimana sebenarnya kejadian ini, sehingga kita tidak menjadi teka-teki apa sebenarnya terjadi di dalam seperti ini. Maka saya katakan dari Inhil itu berapa dilewati pos-pos Polres Rinhu, Polalawan, kemudian Inhil, masuk lagi Pekanbaru, dan itu saya dengar rokok itu masuk ke Pekanbaru, masuk ke arah ke Jambi dan sebagainya. Sehingga mungkin ada persepahaman yang secara oknum, inilah yang terjadi sehingga menimbulkan korban. Sekian, terima kasih. Inilah sekilas-sekilas info tentang bagaimana sebenarnya keberadaan orang Bugis sejak adanya Singapura, Tamase, tahun-tahun 40-an sudah orang tua kita sudah melakukan penyudupan, ya, membawa kayu-kayu bakau, bahkan labi-labi pun dibawa dulu zaman-zaman kami kecil itu. Saya masih ingat bahwa ini sejarah dan ini adalah sektor ekonomi yang memang dilarang oleh undang-undang. Sekian, terima kasih.